Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin melanjutkan terakhir untuk Pak Edi Junaidi sebelum menutup bersama kami di sini. Pak Edi, tadi dikatakan pihak Alexis sudah menerima keputusan dan surat dari Pemprov DKI dan ada rencana audiensi. Kapan akan dilakukan kira-kira Pak Edi? Dalam waktu dekat, Asosiasi Pengusaha Hiburan di Jakarta juga tadi sudah menyampaikan permohonan untuk ketemu langsung dengan Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sudah akan mengagendakan. Jadi memang kita ingin fokus kepada upaya-upaya konstruktif. Mari kita jadikan momentum ini untuk perbaikan Jakarta menjadi lebih baik dari industri pariwisata yang kompleks terhadap aturan. Jadi poinnya ialah bahwa setiap warga negara punya kesempatan untuk berusaha sepanjang memang mengikuti aturan yang berlaku. Berarti kalau, saya kira itu. Kalau ada kekhawatiran nanti investasi jadi orang takut berinvestasi karena merasa tidak aman, tidak terjamin, tidak benar itu ya? Sampai dengan saat ini investasi masuk di Jakarta itu sudah hampir 70 triliun ya. Bahkan hari ini dirilis oleh Bank Dunia, peringkat Ease of Doing Business Indonesia naik, starting bisnis Jakarta pun naik 23 peringkat dalam 2 tahun terakhir. Saya kira ini merupakan tren yang baik untuk Jakarta dan tidak perlu ada kekhawatiran terhadap dunia usaha. Oke. Ini mungkin informasi yang perlu kita ketahui bersama. Baik. Terima kasih Pak Edi Junaidi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Selamat malam. Oke, itu penjelasannya. Jadi tidak benar itu kalau mengkhawatirkan untuk investasi. Nah, kalau dikatakan Bang Ruhut tadi, jangan menggunakan kekuasaan sebagai power. Dikit-dikit, Pak. Jadi gini, kalau dari sisi hukum sudah saya sampaikan tadi, benar atau salah, saya pikir susah sekali dicari celah salahnya, ya kan? Tapi dari segi mungkin administrasi pemerintahan mungkin kurang sempurna. Menurut saya memang kita semua, termasuk saya walaupun pendukung Pak Anies ya kan, bisa memberikan kritikan yang support kepada beliau ya kan, untuk memperbaiki kinerjanya yang baru 2 minggu ini. Kita juga kan ini pemerintahan 5 tahun ya, yang sudah berkuasa 3 tahun aja kan masih perlu kita kasih kritikan yang membangun, apalagi yang baru 2 minggu ya, baru berapa hari lah, sehingga memang benar atau salah nggak selalu paralel dengan sempurna dalam konteks administrasi atau tidak ya, dalam pemerintahan nggak selalu paralel gitu. Tapi setidaknya ini nggak salah gitu loh. Oke. Ya setidaknya soal surat bahwa keputusan tata usaha negara itu bukan yang beredar di WhatsApp itu, tapi keputusan pemerintah Provinsi DKI untuk tidak memperpanjang yang dijelaskan dengan surat salah satunya, dengan beberapa preskonnya Pak Anies dan sebagainya. Itu 2 hal yang berbeda yang memang bagaimana tadi menanggapi bahwa jangan menggunakan kekuasaan dong untuk power tadi Bang Ruhut bilang? Ya kekuasaannya sudah dimandatkan negara kan boleh. Cuma menurut arogan yang itu yang nggak ada. Boleh dong pakai kekuasaan. Sudah dimandatkan penuh. Justru saya juga akan bertanya buat teman-teman yang mempersoalkan penutupan ini kan janji yang sudah ditepati. Ya kan? Malah sebelum dilantik jam 4 sore itu Anies sudah ditagih di Monas. Bersebelahan. Sudah ditagih demonstrasi di depan istana untuk menutup Alexis. Belum dilantik. Ketika itulah teman-teman wartawan ditanya, jangan mendesak saya, itu sudah rencana. Waktu itu, jangan desak, itu sudah rencana. Saya kira dan sekarang sudah dibuktikan. Jangan diklaim bahwa penutupan Alexis ini hanya sebagian pihak yang suka. Betul, kita semua gitu. Jangan itu. Ya, gitu. betul. Ya kan? Kita mempermasalahkan prosedurnya. Ya, yang secara administrasi ternyata ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Itulah sebabnya di awal saya katakan terburu-buru, tergesa-gesa. Gitu loh. Tapi Pak sampai Bestari sekarang setuju kita nggak melihat. Pak Bestari setuju kan? Oke, hal seperti ini terjadi di case Alexis. Bagaimana kalau nanti di UKM, Pak? Dengan ketergesa-gesaan gubernur hanya ingin kemudian supaya janji kampanye terwujud, tapi kemudian terjadi hal lain. Oke, Bang, tapi disebutkan punya bukti dan fakta yang kuat. Makanya itu, ya, bukti itu kan begini. Tetap nggak ada yang salah, bukti gitu. itu kalau dibuka di pengadilan, bukan di sini gitu. Apa betul itu tempat itu di sana? Apa bukan dipalsukan oleh pihak lain? Kan itu kan harus ditelisik benar gitu loh. Kita tidak mempermasalahkan, kalau memang terbukti ya tutup, tegas, tidak lagi diperpanjang alias tutup. Ini kan
belum dapat diproses. Itu yang tidak tegas menurut Anda. Saya pikir itu hanya salah satu penjelasan, bahasa Pak. Itu kan surat, ya. Ada preskon, ada pernyataan. Gitu. Bahasa Pak Anies ngomong, ya, beliau juga barusan otomatis katanya kan. Nggak bisa, dari itu kan pengertian dia otomatis. Bentar, ini saya mau kembali. Kita tidak mempermasalahkan, ini sekali lagi saya tegaskan. Kita tidak mempermasalahkan penutupannya. Oke. Tetapi kita permasalahkan proses menuju itu. Baik, sebentar. Kita dengarkan bersama. Dari Disparbud mana? Bapak-bapak, gitu. kita dengarkan bersama pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut ini bisa dilihat di depan monitor yang ada di hadapan kita. Kita tidak meneruskan izinnya karena kita menemukan banyak masalah di situ, dan juga laporan-laporan. Dan karena itu kita mengambil sebuah kebijaksanaan untuk tidak mengizinkan praktek hotel dan panti pijat. Apakah karena pemasukan yang banyak lalu pelanggaran dibiarkan? Mau begitu? Apakah negeri ini mau diatur dengan pemasukan? Kalau di negeri ini diatur pakai pemasukan, kita nggak punya aturan nanti. Kenapa? Karena kalau menegakkan aturan ternyata ongkosnya mahal, kehilangan pemasukan. Loh, gunanya aturan itu justru untuk ditegakkan, untuk ditaati. Jadi ongkos dari pembiaran itu jauh lebih mahal daripada, jauh lebih besar daripada uang yang dihitung rupiah, itu jauh lebih besar. Ada yang ditangkap, itu jelas katanya punya fakta. Ya, jadi saya hanya mau bilang begini, ya, proses tadi, ya, kalau memang proses ada pro dan kontra, kalau saya lebih, ini perbuatan yang diduga maksiat, yang diduga amoral. Bukan hanya Alexis, ada ribuan di Jakarta. Tolong ya Pak ya, semua Pak, ratakan Pak. Akbar. Jangan hanya Alexis, semua. Mungkin ini langkah awal saja dengan tidak berpanjang. Ini kan shock terapi awal, oh, ya jadi kan berikutnya. terapi. Oh iya, ya, saya melihat kalau udah dibilang itu shock terapi bagus. Awal, berikutnya pasti dilanjutkan. Tapi tolonglah, karena jujur aja udah banyak rumah tangga orang rusak, banyak orang bekerja ngaco. Ya, jadi kalau tempat maksiat saya paling setuju. Tapi jangan hanya Alexis. Tapi prosedur jangan Alexis. Lakukan. Jangan hanya Alexis. Jangan hanya Alexis, semua tutup. Aku dukung. Kebetulan tadi kan sahabat saya enak sekali. Dia bisa menerangi Alexis itu gimana-gimana. Rupanya langganan juga. Sedangkan aku nggak pernah datang ke tempat-tempat gitu. Langganan Iya. Langganan Yang gimana? bisa tahu. Jenis usaha. Jenis usaha. Begini, kamarnya begini. Tadi cerita kok. Dia baca dokumen. Baca dokumen. Ini detik. Di mana? Lengkap detik ini. Aku datang pun nggak pernah ke situ. Jadi aku nggak tahu. Jadi kalian ngomong. Tapi yang aku lihat, ada maksiat. Oh, itu tidak baik. Mengganggu kerukunan rumah tangga, mengganggu moral, mengganggu generasi muda. Jadi saya pura-pura apa yang disampaikan Pak Anies kita dengar tadi, menjawab apa yang dikhawatirkan Bang Bestari, bahwa sudah dijelaskan ini memang final. Jadi surat yang kita kira tadi sebagian kita kira sebagai keputusan tata usaha negara itu hanya penjelasan ke pihak Alexis, tapi dipertegas lagi tadi oleh Pak Anies. Baik. Tadi Pak Ruhut menyatakan ini dampaknya ya, dampak rumah tangga orang. Tapi dengan penutupan atau tidak dilanjutkan ini juga ada dampak pekerja, ada 1.000 orang katanya yang dipecat kehilangan pekerjaan. Usai jeda nanti kita lanjutkan. Jeda dulu ya, oke Mbak. Sip.